Puji nama Tuhan, Shalom. Bagi jemaat yang ada di GBI Enom dan yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab saya percaya saudara, setiap usaha dan karyamu hari ini bawalah di dalam doa dan Tuhan menyempurnakannya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih.
Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, bahwasanya kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berkat dan rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Dengan apakah yang membalas semuanya itu Tuhan, selain hanya lebih intim lagi dengan Engkau, memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya, sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada di bangsa kami. Kami serahkan pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat hamba Pak Jokowi dulu, buat wakilnya Pak Maruf Amin, bahkan Menteri Kabinet Kerja, hamba-hamba yang dulu di bangku MPR, DPR, DPRD Tuhan, pemerintahan daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW-nya Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada atas mereka. Apapun keputusan, apapun kebijakan yang mereka ambil Tuhan, itu yang seturut dengan kehendak-Mu, membawa Indonesia semakin maju, membawa Indonesia semakin baik, dan Indonesia bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memberkati, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati. Mata dunia akan tertuju kepada bangsa ini, karena kami percaya ada perkara yang besar Allah kerjakan atas bangsa kami. Karena Tuhan dapati gereja Tuhan dari interdominasi manapun Tuhan tetap menjadi gereja yang bersatu, merendahkan hati, memohon ampun dan belas kasih. Kami percaya Engkau Allah yang turun memulihkan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat kota di mana kami Tuhan tinggal, bahkan Tuhan setiap umat Tuhan, di mana umat Tuhan yang saat ini ikut ibadah Tuhan, baik itu secara online maupun offline Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawak kota di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah pemulihan yang terjadi Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan nyatakan atas kota di mana kami tinggal. Terima kasih ya Allah kami. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, umat Tuhan yang ada di GBI, bahkan Tuhan yang ikut ibadah secara online dan offline Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Apapun masalah yang terjadi, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sebab firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di GBI, bahkan Tuhan umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online dan offline. Semuanya dipulihkan Tuhan. Yang sakit kami katakan sembuh. Yang menanti-nantikan jawaban doa kami perkatakan Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Yang putus pengharapan, ada pengharapan yang baru, karena Engkaulah pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, oh biarlah Tuhan urapi lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya, diberkati segala apapun yang hamba-Mu kerjakan. Tuhan buat berhasil, dan keberuntungan ada di pihak keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini secara online Tuhan, baik itu pemain musiknya Tuhan, baik itu WL, singer Tuhan, bahkan Tuhan multimedia, sound system Tuhan, kami percaya semuanya ada dalam pengurapan Allah, dan kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami aman bersama dengan Engkau. Mazmur 91 digenapi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk.
kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu besar atas kami. Karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari sungguh luar biasa. Engkau memberi kepada setiap kami makanan yang luar biasa. Terlebih pada hari ini, makanan firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan membaca firman, penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kami bisa merasakan kehadiran. Kami ingin firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu itu berlalu begitu saja. Mampukan kami Tuhan untuk merenungkan dan mendemonstrasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun itu tantangannya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Tetap semangat. Amin. Yang ada di rumah, yang ada di tempat ini juga. Hari ini kita akan berbicara tentang hati. Hati, setiap kita punya hati ya. Ada yang tidak punya hati? Oh, semua punya hati. Hati itu menentukan hidup kita. Saya akan buktikan bagaimana hati itu bisa menentukan hidup kita. Mau kita diberkati atau tidak itu tergantung hati. Ayo kita baca yuk biar cepat. Baca Keluaran 15 ayat 23 sampai 24. Keluaran 15 ayat 23 sampai 24. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Bukan marah ya, marah. Tapi nanti ada hubungannya dengan marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Tadi artinya marah itu apa saudara? Mata air yang pahit. Ya, oke. What is the meaning of marah? Ya, mata air yang pahit. Saudaraku, pahit itu sesuatu yang enak apa tidak enak? Nggak enak ya. Apalagi saya ingat sekali zaman dulu kalau kita potong ayam, nggak kayak sekarang. Kalau zaman dulu itu potong ayam, potong sendiri, saudara. Kalau sekarang kan kita lihat di pasar, kita langsung bisa bawa pulang. Tapi kalau zaman dulu harus hati-hati ketika potong ayam. Jangan sampai empedunya pecah. Katanya kalau empedunya pecah bisa pahit semuanya. Nah, pahit itu juga tidak menyenangkan hati, saudaraku. Pahit itu menyedihkan. Setuju dengan saya? Beda dengan manis. Manis itu rasanya banyak disukai orang, apalagi anak-anak. Kalau usia kayak saya sudah mulai dikurangi manis-manis. Manis itu menyenangkan dan indah. Dan tantangan kita apa? Sebelumnya saya sampaikan tantangan kita apa? Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir dibawa oleh Musa. Tuhan dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Tuhan membuat mujizat ketika mereka terdesak. Air terberau, air laut itu terbelah jadi dua. Itu spektakuler, enggak saudara? Itu sesuatu yang besar. Nah setelah 3 hari keluar dari maksud saya kejadian yang dahsyat itu, bangsa Israel haus, bertemu dengan sumur Marah. Dan ketika bertemu dengan sumur Marah itu, dan ketika dirasa bahwa itu airnya pahit, maka bersungut-sungutlah bangsa Israel. Saya mau katakan ya, bangsa Israel sudah lihat 3 hari yang lalu bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang dahsyat. Air terbelah, air laut terbelah menjadi 2. Itu menurut saya mujizat yang besar. Kalau air pahit itu Tuhan sanggup mengubah jadi manis. Itu mujizat, itu perkara kecil. Perkara besar itu sudah dilalui, apalagi perkara kecil, saudara. Kadang-kadang, maafkan saya, kita undur dari kekristenan, undur dari pelayanan karena perkara kecil. Ya Pak ya saudara. Ya, tantangan hidup orang percaya adalah merubah yang pahit jadi manis. Jangan hidup kita kepahitan terus. Tapi saya nggak ada, semua sudah clear di sini. Bukan menghindar dari kepahitan, tapi kita harus mampu merubah. Karena Alkitab Amsal 4 ayat 23 berkata demikian.
Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Ini loh saudara, hati ini harus kita jaga baik-baik. Haleluya. Yang memanage itu hidup kita bukan otak kita, bukan hati kita. Katakan hatiku. Jika sehari-hari ini saudara mendengar perkataan yang menyakitkan saudara, saudara jaga hati. Amin. Jangan mau saudara terkontaminasi dengan omongan orang. Saudara bisa tahu orang yang ngomong bersama saudara itu, kalau misalnya ngomongin orang terus, yang ngomong soal kepahitan, itu hatinya pahit saudara. Jangan mau, itu toxic people. Jangan mau racunnya itu ada dalam hidup kita. Ada amin saudara. Makanya minggu lalu saya bilang, kalau ada teman-temanmu yang negatif, tinggalkan. Kata yang minggu lalu saya bilang, kalau mau lilinmu bercahaya, jangan matikan lilin orang lain. Kalau engkau mau dilihat baik sama orang, jangan jelek-jelekan orang. Haleluya. Saudaraku, hati. Saya itu tetap belajar tentang hati. Jika ada sesuatu yang tidak enak, misalnya orang ini biasa nyapa saya, tiba-tiba nggak sama saya, padahal saya sudah kasih senyum. Saya tidak mau membiarkan hati saya, kenapa ya dia ya? Kenapa dia kok cemberut sama saya sudah kasih senyum, ya keterlaluan deh, keterlaluan. Kita malah maintain gitu loh, entertain hati kita. Oh iya ya memang ya, dia tuh begini. Tapi selalu harus kita jaga hati. Ketika itu muncul dalam hati kita, loh, tolong dalam nama Yesus, dia mungkin nggak senyum sama saya karena dia sakit gigi. Jadi semuanya itu kita kembalikan ke hati kita, saudara. Haleluya. Kalau ada hal-hal yang negatif, kenapa ya? Kok berkat saya agak jangan-jangan Tuhan tidak sayang sama saya lagi. Oh tidak, jaga hati. Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang terbesar yang akan diberikan bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Banyak orang berkata tadi bahwa otak itu menentukan hidup manusia, tapi tidak di Alkitab. Hati yang menentukan kita, hidup kita. Nah, mengapa hati harus dijaga, saudara? Karena kalau hati saudara dan saya tidak terjaga, saudara akan banyak dapat masalah dalam hidup ini. Karena gini, di hati itu timbul sumber kejahatan. Di hati ini timbul rasa iri. Nah, dosa iri yang lain deh. Rumah tangga kita bahagia aja banyak yang iri kok. Apalagi kita diberkati rumah, apalagi kita diberkati mobil, waduh panas. Sering sekali saya bilang nih, kalau ada orang beli mobil baru, puji Tuhan. Satu saat kita naik mobilnya, gak usah bayar bensin, gak usah ganti oli, gak usah bayar pajak, kita tinggal duduk manis. Haleluya. Jangan iri sama orang. Berkat orang tuh beda-beda. Banyak juga orang yang punya uang banyak, tapi hatinya tidak sebagai saudara kok. Itu aja kok repot. Segala tindak kejahatan itu timbul dari hati, mencuri, merampok, semua itu timbul dari hati. Ilustrasi gini, ada seseorang bapak di desa punya kios semangka, oke? Dia punya kios semangka. Karena dia jual semangka, jadi dia bisa hafal, ya. Dia bisa hafal gini. Berat semangka ini dosa ditimbang, dia tahu ini 1,3 kilo, harganya sekian. Semangka yang lain dia bisa ini 1,5 kilo, harganya sekian. Dosa ditimbang, dia sudah tahu timbangan itu. Nah satu kali ada seorang pembeli yang baru tinggal di desa itu, dia beli satu semangka. Terus berapa pak? Misalnya 15.000. Lo kok tahu pak 15.000? Kan belum ditimbang. Saya bisa sekarang mau kebenaran. Saya bilang ini semangkanya berat 1,3 kilo. Oke, kita timbang benar saudara, 1,3 kilo. Oh terpana orang ini, terpana. Akhirnya dia bilang ini, Pak, saya mau beli satu lagi. Saya mau tes Bapak. Bapak bisa nggak? Tahu nggak berapa kilo ini? Kalau Bapak tahu dan tepat, saya ganti dengan uang misalnya 300.000. Wih, Bapak ini senang loh. Terus Bapak ini bilang, yang mana? Saya akan tebak berapa kilo beratnya. Saudaraku, dia ambil salah satu semangka dan ketika dia lihat, dia bilang gini, ini beratnya 1,5 kilo. Pembeli bilang begini, yang mau beri hadiah kepada dia kalau dia bisa berhasil nebak, ayo kita timbang. Tadi dia bilang 1,5 kilo tuh, setelah ditimbang 2 kilo.
Tidak cocok. Why? Kenapa? Padahal dia ahli dalam hal menimbang semangka. Nggak pernah timbangannya meleset, saudara, dengan apa yang diucapkan. Itu karena ada apa? Karena ada waktu ketawa, beliau mengerti sekali maksud saya ini. Hatinya mulai bengkok, saudara, oleh karena iming-iming hadiah itu. Jadi dia nggak bisa lurus lagi, ngerti ya maksud saya ya? Ya. Seperti itu. Hati, sekali lagi hati. Banyak sekali orang binasa karena hati. Baik, saudara pernah dengar di Alkitab namanya Ahitofel. Ahitofel. Siapa dia? Dia seorang penasihat Raja Daud. Bahkan nasihatnya, saudara, itu dikatakan hampir sama dengan nasihat Tuhan. Wow, luar biasa. Dia 2 Samuel 16 ayat 23. Ya, 2 Samuel 16 ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi nasihatnya mirip sama dengan seperti nasihatnya Tuhan. Jadi dengan kata lain, Ahitofel ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Daud ketika mengalami problem apa, saudaraku? Ketika dia melihat Bathsheba, ya kan, mandi, suaminya lagi berperang, dia tertawan oleh Bathsheba, sehingga suami daripada Bathsheba disuruh perang di gugus paling depan, ya. Itu rancangan Daud yang jahat, dan akhirnya apa? Mati. Tapi dia ditegur, saudara. Daud ditegur. Daud itu kalau ditegur itu luar biasa, saudara. Dia mau mendengar teguran, bahkan dia menangis mengenakan kain kalung. Dia minta ampun di hadapan Allah. Dan bahkan dia bilang begini, segalanya boleh terjadi, tapi jangan ambil rohku daripada. Daud itu luar biasa. Saudaraku, orang yang bisa menjaga hatinya adalah orang yang siap untuk menerima kejatuhan. Ada amin. Orang yang bisa menjaga hatinya adalah orang yang siap untuk diolok-olok. Orang yang bisa menjaga hatinya adalah orang yang siap untuk difitnah, dijelek-jelekkan. Ada amin, saudara. Yuk kita lihat yuk 2 Samuel 23 ayat 34. Ya, saya baca. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Jadi dia berasal dari Gilo, Ahitofel. Saya akan menjelaskan kepada saudara lebih dalam lagi siapa Ahitofel. 2 Samuel 11 ayat 3. 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan di depan, Daud tertarik kepada Bathsheba. Saya mau katakan, titah raja tidak bisa ditentang saat itu. Jangan saudara berpikir bahwa Bathsheba ini adalah wanita yang nakal, tidak. Dia terpaksa melakukan zina oleh karena perintah rajanya. Tentu dia merasa sakit ketika tahu suaminya mati di medan perang oleh ulah daripada Daud. Sekali lagi dia bukan wanita nakal, tidak. Dia hanya mengikuti apa perintah raja ini, dan dia tidak bisa menentang. Dia melakukan pemaksaan yang dilakukan oleh Daud untuk diajak berzina. Sakit kan hatinya Bathsheba. Dan Bathsheba ini ngadu. Dia ngadu kemana? Dia ngadu kepada Ahitofel, penasehat Raja Daud ini. Why dia kenapa ngadu ke Ahitofel?
Ternyata Ahitofel ini adalah kakek daripada Betseba. Seperti itu. Begitu Ahitofel mendengar apa yang diperkatakan oleh Betseba, Ahitofel marahnya luar biasa. Dia benci sama Daud. Bahkan dia merancangkan untuk membunuh Daud. Dia tidak bisa menjaga hatinya, saudaraku. Saudaraku, padahal yang namanya Daud sudah minta ampun di hadapan banyak orang. Padahal yang namanya Daud, dia sudah menyadari kesalahannya. Bahkan saudara, dia menebus kesalahannya dengan mengangkat Betseba, saudara, menjadi istrinya. Itu tindakan yang banyak dilakukan oleh Daud, saudara. Coba kita baca 2 Samuel 17 ayat 1-2. Maka Yosafat, ya, 2 Samuel 17 maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkeluar dirinya dengan menempatkan tentara di sebuah kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan penduduk di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Tahu nggak, saudara? Ahitofel, dia beralih karena dia benci terhadap Daud. Dia nggak bisa menjaga hatinya. Dia beralih ke anaknya Daud yang namanya Absalom. Padahal, saudara, dia tahu Absalom itu salah. Tapi karena dia tidak bisa menata hatinya, dia membiarkan kebencian itu membesar dalam dirinya. Padahal tadi saya katakan, Ahitofel ini bukan orang sembarangan loh. Semua yang dinasihatinya sama seperti Tuhan. Perkataannya sama seperti Tuhan. Pendapatnya sama seperti Tuhan. Tapi karena urusan hati, kacau semuanya. Haleluya. Yuk kita baca 2 Samuel 17 ayat 5-7. Ketika itu Absalom meminta nasihat. Dia meminta nasihat kepada Ahitofel duluan. Tapi lihat. Tetapi berkatalah Absalom, pergilah juga Husai orang Arki itu supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Jadi Husai ini juniornya daripada Ahitofel, ya, Ahitofel yang tadi ya, juniornya. Kalau Ahitofel itu seniornya, seperti itu. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakan tidak. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Ada saingannya Ahitofel, yaitu juniornya yang bernama Husai. Ahitofel mulai ditentang. Ayat 14 saya baca. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Nasihat juniornya Husai lebih baik daripada Ahitofel, saudara. Ahitofel ketika sarannya nggak terima, mulai dia panas hatinya. Biasa tuh suami istri, kalau istrinya kasih masukan kepada suaminya padahal itu yang baik. Para suami, dengar. Kalau istri ngomong ke suami itu jujur. Amin. Tapi kadang suami nggak bisa terima omongan istri, marah-marah. Kalau orang lain, bagus ya bagus. Tapi kalau istri bilang nggak bagus, Pak. Nanti suami bilang semua orang bilang bagus, kamu aja yang bilang nggak bagus. Lah, orang istri yang paling jujur. Haleluya. Istri itu paling jujur loh sama suami. Kalau bagus dia bilang bagus, kalau enggak, kalau yang lain tuh kadang-kadang cuma menyenangkan hati saja. Perkataan istri itu harus didengar, bapak-bapak. Amin. Haleluya. Karena istri itu paling sayang sama suaminya. Dia tidak mungkin merancangkan kejahatan buat suami. Cuma kadang-kadang ya, suami itu lebih dengar omongan orang
daripada omongan istrinya sendiri. Oh haleluya, saya percaya di EO tidak ada semua mendengar baik omongan istrinya. Berikan tepuk tangan ya. Istri saudara itu berdoa sapaan saudara. Kalau saudara naik hari ini itu akibat doa-doa istri. Suami itu suka kerja di kantor, dia nggak tahu bagaimana ngerawat anak. Ngerawat anak tuh gampang, saudara, nggak gampang. Nah, kembali ke Ahitofel. Dikatakan nasihat juniornya Husai jauh lebih baik daripada nasihatnya dia. Itu buat dia panas hatinya, nggak terima. Akhirnya apa ya 23? Baca yuk. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayah. Orang tidak bisa jaga hati, siap-siap. Itu merugikan saudara sendiri. Ahitofel akhirnya apa saudara? Karena dendamnya kepada Daud, dia tidak bisa menyelesaikannya dengan Daud. Padahal Daud sudah minta maaf. Daud sudah mengangkat derajat dari cucunya. Tetap aja dia panas, tetap aja dia marah. Akhirnya apa? Akhirnya dia mati begini. Karena nggak bisa jaga hati. Hati-hati saudara, waspada dengan hati saudara. Kalau saudara membenci seseorang, makin lama makin menumpuk, makin lama menumpuk, saudara sakit sendiri. Yuk kita lihat Eliezer. Tadi Ahitofel, sekarang Eliezer. Eliezer ini adalah tangan kanannya Abraham. Ya, dia bekerja di bapak Abraham. Bapak Abraham ini kaya banget saudara, sangat-sangat kaya. Nah, Kejadian 15 ayat 2. Walaupun Abraham kaya, waktu itu Abraham belum punya anak. Abraham belum punya anak. Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ini saya ilustrasikan saja. Bapak Abraham sudah umurnya tua tapi belum punya anak. Akhirnya dia bilang, dia lihat Eliezer, biarlah nanti semua warisan yang ada, semua kekayaan yang ada, karena aku tidak punya anak, aku akan berikan kepadamu. Senang dong. Dapat warisan besar, siapa yang gak suka saudara? Saya percaya Eliezer bersorak dan dia akan senang sekali karena dapat rezeki nomplok saudara. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kegembiraan daripada Eliezer tidak lama. Tiba-tiba Sarah hamil. Dengan kata lain, perjanjian batal. Iya tuh? Batal. Gak ada lagi harta-harta. Wajar gak kalau Eliezer marah? Wajar. Udah naik, terbang tinggi, tiba-tiba kubrak jatuh. Sering kan dalam hidup kita seperti itu. Segala sesuatu yang kita udah pikirkan yang indah, tiba-tiba batal, gatot, gagal total. Terus Eliezer hatinya gimana? Saya percaya dia ikut membesarkan Ishak. Dia tidak berkata begini ketika ketemu Ishak, gara-gara kamu ya, gara-gara kamu nongol, akhirnya saya tidak dapat warisan bapak. Itu jalan ke sana, mungkin ini yang namanya, ini saya ilustrasikan yang namanya Ishak baru belajar jalan gitu. Ada lubang, masuk biar dia jatuh masuk lubang, mampus kali. Eliezer lakukan itu? Tidak. Karena apa? Dia bisa menjaga hatinya. Eliezer tidak marah,
Eliezer tidak jengkel. Bahkan saudara, sampai Ishak besar, yang disuruh carikan jodoh itu oleh Abraham itu Eliezer. Eliezer yang gagal dapat warisan besar, Eliezer yang gagal dapat sesuatu yang besar, dia berbesar hati. Dan nama Eliezer sejak saat itu juga tidak ada di Alkitab. Tapi dia menjadi model, dia bisa menjadi contoh bagi kita untuk kita bisa menjaga hati. Ada amin? Janji yang tidak diterima oleh Eliezer, dia tetap bisa menjaga hati. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, jangan kecewa. Saya mau katakan, jangan saudara merasa sendiri ketika tidak sesuai apa yang saudara harapkan dengan hati saudara. Tuhan ada bersama saudara. Mari hari ini kita memeriksa hati kita. Apakah hati kita seperti marah, air yang pahit? Kalau ada, saya mau katakan, ubah hati. Masih ada waktu. Somebody care about you. Dia adalah Tuhan. Dia sangat mengasihi saudara. Tuhan lihat hati saudara. Makanya firman-Nya bilang ini, apa yang di dunia itu di luar, yang dilihat itu di luar, bukan hatinya. Makanya firman-Nya tadi dikatakan, jagalah hatimu daripada kewaspadaan, karena di situ dari hati ya, terpancar kehidupan. Saudara, perubahan hati adalah kunci pada kehidupan. Nah, bagaimana kita belajar untuk hati yang sudah terlanjur pahit seperti marah? Mari kita ubah. Jangan mau ada di dalam hati yang pahit terus, saudara. Hidup kita harus berubah. Jangan mau hidup kita ada dalam seperti marah, saudara. Kuncinya apa? Buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamah saudara dan saya hari ini. Maka kita akan berubah. Haleluya. Orang yang memiliki hati yang baik, hati yang jujur di hadapan Tuhan, hidupnya berbeda. Lakukan apapun yang membuat engkau menyenangkan hati Tuhan. Jika tahu bahwa luka itu tidak mendatangkan kebaikan, mengapa harus dipelihara? Saya tidak panjangkan khotbah saya. Pulang dengan hati yang baru. Tuhan Yesus berkati. Kalau ada hati-hati saudara mengalami kepahitan, kembalikan ke hati yang murni. Ada amin, saudara. Katakan, hatiku mengasihi. Miliki hati seperti Kristus. Hatiku mengasihi. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat. Hari ini mungkin ada hati-hati yang bukan bereskan di hadapan Tuhan. Buka hatimu, katakan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hati. Singkat saja menyanyikan lagu ini.
ada di tempat ini, izinkan Roh Kudus juga mengubah hati saudara yang sedang offline di rumah, yang online di rumah. Ingat dia sudah berkorban 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Jika engkau mengizinkan hatimu dirubah, hidupmu pasti berubah. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dalam hidup, sesuatu yang lebih indah. Buka hatimu, buka hatimu, baik yang online maupun offline. Tuhan sedang bekerja hari ini. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau memiliki hati yang bersih. Kami mau bebas dari rasa dendam. Kami mau bebas dari rasa sakit hati yang menekan hidup kami selama ini, yang membuat kami terpuruk Tuhan. Hari ini kami katakan tidak pada sakit hati. Hari ini kami mau katakan tidak pada dendam. Tapi kami izinkan damai sejahtera Allah turun atas kami. Hati yang penuh kasih, seperti hati Yesus ada dalam hati kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Segala yang dibutuhkan Tuhan sanggup memberikan bagi setiap kami. Berkati setiap persembahan ini. Biarlah debu semua demi hormat dan kemuliaan bagi nama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri menerima berkat yang asalnya daripada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya hari ini, tidak saja engkau pandai mendengar, tapi engkau mau demonstrasikannya dalam hidup, maka kasih yang dari surga itu akan turun kepadamu. Dan engkau akan menikmati kasih Allah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati dengan iman sama-sama katakan. Amin.